warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalinda Elvira Trianto Putri dengan NIM 1815401105 dari Reguler 3 Tingkat 2 Program Studi D3 Kebidanan Tanjung Karang Poltekkes Tanjung Karang akan menjelaskan mengenai kehamilan ektopik terganggu atau KET. Jadi yang pertama yaitu kita masuk ke pengertian. KET merupakan suatu kondisi kehamilan di luar kandungan di mana implantasi seharusnya terjadi di endometrium atau di uterus, namun pada kondisi ini terjadi implantasi di luar uterus atau biasa terjadi di tuba falopi, atau bisa juga terjadi pada serviks. Situasi ini dapat membahayakan karena dapat menyebabkan perdarahan serta nyeri hebat pada panggul dan perut bagian bawah. Selanjutnya yaitu etiologi. Etiologi atau penyebab KET belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa pendapat mengenai etiologi ini, yaitu yang pertama faktor mekanis, yang kedua faktor fungsional, dan yang ketiga faktor lain. Kita bahas dari faktor yang mekanis, ini adanya infeksi saluran telur, adanya riwayat kehamilan ektopik sebelumnya, adanya abortus, tumor, endometriosis, kelainan pertumbuhan embrio yang menghambat perjalanan ovum yang telah dibuahi ke dalam kofum uteri. Dan yang kedua, faktor fungsional merupakan faktor yang memperlambat perjalanan ovum yang telah dibuahi ke dalam kafum uteri seperti migrasi eksternal ovum dan migrasi internal ovum. Atau kondisi dengan hanya memiliki satu ovarium. Yang ketiga yaitu faktor lain, adanya kelainan zigot, perubahan hormon akibat penggunaan kontrasepsi oral, pembesaran ovarium, adanya pemakaian antibiotik pada infeksi tuba, serta faktor usia di atas 30 tahun. Kemudian kita bahas mengenai gejala-gejala KET, yaitu yang pertama amenore atau tidak haid seperti kehamilan normal pada umumnya. Yang kedua yaitu mual muntah, ini juga sama seperti kehamilan pada umumnya, kehamilan normal pada umumnya. Dan yang ketiga yaitu nyeri perut bagian bawah. Nyeri perut bagian bawah ini merupakan gejala yang paling utama, diakibatkan karena adanya peregangan dinding tuba maupun ruptur tuba. Rasa nyeri biasanya terasa pada satu sisi saja, namun dapat juga menjalar ke tengah maupun ke seluruh bagian bawah perut. Rasa nyeri juga dapat terasa di kafum Douglas, yaitu tempat kosong antara vagina dan anus. Dan yang keempat yaitu ada perdarahan. Perdarahan per vaginam disebabkan oleh kematian janin, perlepasan dinding rahim, adanya robekan dinding tuba, atau hal lain akibat adanya gangguan dari pembentukan HCG, darah yang keluar biasa berwarna kecoklatan. Dan yang terakhir yaitu ada nyeri bahu, akibat perdarahan di dalam rongga perut yang dapat merangsang diafragma, dan apabila darah ini menggumpal, maka nyeri yang ditimbulkan akan semakin hebat, bahkan dapat menjalar ke bagian tubuh lainnya, baik punggung maupun seluruh bagian perut. Selanjutnya kita bahas mengenai diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis KET, maka dilakukan pemeriksaan lanjutan. Adapun pemeriksaannya yang pertama yaitu tes kehamilan. Untuk memastikan apakah ibu benar hamil atau tidak. Biasanya hasil yang didapatkan yaitu positif seperti kehamilan normal pada umumnya. Yang kedua yaitu pemeriksaan umum. Biasanya ibu nampak pucat dan kesakitan, serta adanya perdarahan dengan tanda-tanda syok, serta adanya nyeri tekan. Setelah itu, anamnesis, kita bertanya kepada ibu, biasanya ibu mengatakan bahwa ia telat haid, serta nyeri perut di bagian bawah. Selanjutnya ada pemeriksaan ginekologi. Pemeriksaan ginekologi ini biasanya terdapat hasil adanya nyeri pada serviks, uterusnya sedikit membesar, serta biasanya sukar untuk ditentukan. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium yaitu dengan pemeriksaan Hb dan jumlah sel darah merah. Selanjutnya USG, biasanya dalam pemeriksaan USG ini didapat hasil dengan adanya temuan kantong gestasi di luar uterus dan terdapat DJJ atau detak jantung janin. Selanjutnya kita bahas mengenai penanganan. Untuk penanganannya, di sini ada 3 metode, yaitu yang pertama ada suntik methotrexate, yaitu suntik yang dapat menghentikan pertumbuhan sel ektopik sekaligus menghancurkan sel yang telah terbentuk. Yang selanjutnya akan dipantau kadar HCG dalam darah sampai kadar HCG menurun. Menurunnya kadar HCG ini menandakan bahwa kehamilan sudah tidak lagi berkembang.
Yang kedua yaitu ada operasi laparoskopi dengan mengangkat jaringan ektopik pada tempat jaringan menempel. Dan yang terakhir yaitu ada operasi laparotomi, yaitu dengan membuat sayatan besar di bagian perut sebagai jalan untuk mengangkat jaringan ektopik, dan apabila KET terjadi di tuba, maka tuba yang pecah akan ikut diangkat. Selanjutnya yaitu pencegahan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah kehamilan ektopik yaitu yang pertama, hindari seks beresiko. Seks beresiko ini yaitu dengan bergonta-ganti pasangan. Hal ini tidak disarankan atau tidak dianjurkan karena dapat membahayakan janin yang akan terbentuk. Yang kedua yaitu hindari merokok. Merokok dapat menyebabkan abnormalitas pada kehamilan. Sekian penjelasan saya mengenai kehamilan ektopik terganggu. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.